warahmatullahi wabarakatuh. Dari hukum tata negara di Indonesia. Sekarang adalah asas-asas hukum tata negara. Bicara asas-asas hukum tata negara, sini tentunya kita adalah membicarakan asas-asas hukum tata negara Indonesia. Kalau kita lihat mengenai pengertian dari asas itu sesuai dengan yang terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia adalah asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Jadi asas-asas dalam hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian penyelenggaraan negara. Bicara mengenai asas hukum tata negara, di sini pertama tentunya adanya asas Pancasila. Asas Pancasila sebagaimana bangsa Indonesia yang telah menetapkan falsafah atau atas dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat, tentunya harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Jadi dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan landasan konstitusional daripada negara Republik Indonesia. Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia mendasari hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran itu yang pertama adalah tentang negara. Negara di sini dikatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari penjelasan tersebut ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan demikian negara mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menimbulkan perpecahan dalam negara. Dan sebaliknya negara, pemerintah serta setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Itu pokok pikiran pertama mengenai negara. Dan yang kedua, bahwa dikatakan bahwa adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, istilah keadilan sosial ini merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, keadilan sosial tentunya masalah-masalah yang selalu dibicarakan dan tidak pernah selesai. Namun dalam bernegara, semua manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang, terutama yang menyangkut hukum positif. Keadilan sosial itu pada dasarnya adalah bukan semata-mata tanggung jawab negara, tetapi juga adalah menjadi tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri, kelompok masyarakat, bahkan perorangan. Kemudian yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Berkedaulatan rakyat ini bahwa dalam negara Indonesia yang berdaulat itu adalah rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melalui musyawarah oleh wakil-wakil rakyat. Jadi kedaulatan di tangan rakyat artinya bahwa kedaulatan yang tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh wakil-wakilnya di wakil-wakil rakyat di
lembaga legislatif. Yang keempat adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang adil dan beradab. Nah, di sini bahwa negara menjamin adanya kebebasan beragama dan tetap memelihara kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itulah isi dari pokok pikiran dari asas dari Pancasila. Jelas di sini bahwa asas dari Pancasila itu adalah sesuai dengan isi sila yang 5 tersebut. Nah, ketika melakukan sesuatu, membuat aturan dan peraturan perundang-undangan, nah itu tidak boleh bertentangan, peraturan undangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, itulah yang dimaksud dengan asas Pancasila itu. Kemudian yang kedua itu asas negara hukum. Ketika kita sudah Undang-Undang Dasar itu di amandemen, maka ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Di atas ketentuan yang secara tegas itu, maka setiap sikap, kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Maka semua pejabat, alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum. Hal itu sesuai dengan prinsip the rule of law and not of man. Istilah negara hukum ini merupakan terjemahan dari Rechtsstaat yang populer di Eropa kontinental pada abad ke-19 yang bertujuan untuk menentang suatu pemerintahan absolutisme. Unsur-unsur atau ciri-ciri dari suatu negara hukum atau Rechtsstaat adalah pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur, dan pendidikan. Dia harus ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini sama. Itulah ciri negara hukum atau unsur negara hukum. Yang kedua, tentunya adanya peradilan. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Nah, ini tidak artinya tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuasaan lain. Nah, jadi peradilan itu tidak sama seluruhnya, baik tidak membedakan antara suku, antara jabatan, antara harta. Nah, ini di sini tidak membedakan. Artinya mempunyai peradilan itu bebas dan tidak memihak. Ketika memutuskan suatu perkara, misalnya seorang hakim, nah itu dia tidak melihat apakah ini adalah pejabat atau anak pejabat, apakah ini orang kaya, apakah ini orang miskin, tidak. Nah, maksudnya tidak memihak. Jadi tidak bisa putusan dari peradilan itu dipengaruhi dalam bentuk apapun, walaupun itu adalah dalam macam demo. Nah, ada orang demo misalnya, ketika hakim mau memutuskan suatu perkara, nah itu tidak bisa dipengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga, adanya legalitas. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Jadi ada legalitasnya. Aturan-aturan itu harus ada secara tertulis dan mengacu kepada undang-undang yang tertinggi di atasnya. Nah, kemudian keempat, adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Yang kelima, adanya pembagian kekuasaan. Ini jelas ada pembagian kekuasaan. Nah,
jelas apa itu kekuasaan dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi ada pembagian kekuasaan itu yang jelas. Kemudian asas hukum tata negara di yang ketiga, kita berbicara konteksnya Indonesia, itu yang ketiga adalah azas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat tentunya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi kedaulatan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Bisa kita contohkan bahwa dalam pemilihan misalnya kepala presiden atau kepala daerah, nah itu adalah yang menentukan siapa yang menjadi presiden, siapa yang akan menjadi kepala daerah, itu penentunya adalah rakyat. Artinya itu adalah kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Nah, ketika tidak ada misalnya rakyat yang memilih, nah itu siapa yang akan menjadi pemimpin dalam sebuah negara itu. Nah, tentunya harusnya dan sebaiknya itu aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah itu adalah harus sesuai dengan keinginan rakyat. Apa kebutuhan rakyat pada saat ini itu. Nah, apa kebutuhan rakyat Indonesia itu, hukum seperti apa yang akan diberlakukan itu. Nah, seharusnya para penguasa harus menelusuri tentang hal itu sesuai dengan kehendak dari rakyat itu. Nah, sesuai dengan terdapat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, katakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut, baik wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hampir juga semua para ahli teoritis dari zaman dahulu hingga sekarang mengatakan bahwa yang berkuasa dalam sistem pemerintah negara demokrasi adalah rakyat. Paham kerakyatan atau demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan paham negara hukum, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah, dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum. Ya, inilah yang juga dikatakan bahwa hubungan antara hukum dan dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya. Di dalam negara itu harus adanya saling percaya, itu kepercayaan dari rakyat tidak boleh disalahgunakan oleh negara, dan sebaliknya harapan dari penguasa dalam batas-batas tertentu diperlukan kepatuhan dari rakyat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Kemudian azas yang keempat hukum tata negara adalah azas negara kesatuan. Jadi pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Dan itu tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kesatuan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi,
dalam negara ialah pemerintah pusat. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi dasar suatu persatuan mengingat bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama, budaya, dan wilayah yang merupakan warisan dan kekayaan yang harus dipersatukan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini berarti bahwa negara tidak boleh disatukan atau diseragamkan, tetapi sesuai dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, bukan Kesatuan Indonesia. Nah, negara kesatuan adalah konsep tentang bentuk negara, dan republik adalah konsep bentuk pemerintahan. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah yang didukung dari bantuan pemerintah pusat, sehingga adanya asas pembagian kekuasaan dalam negara kesatuan ini. Tujuannya adalah tentunya sesuai dengan berjalannya pemerintahan yang baik gitu. Dan pengertian pembagian kekuasaan itu tentunya berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah. Kalau pembagian kekuasaan tidak, negara tetap satu, yang seperti dikemukakan oleh ada namanya teori trias politika oleh Montesquieu itu. Nah, terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lainnya, baik mengenai orangnya maupun fungsinya ya. Jadi jelas ada pembagian kekuasaan. Legislatif tugasnya apa, orangnya ini siapa itu. Kemudian eksekutif tugas dan wewenangnya apa itu. Jelas itu. Orangnya juga jelas itu. Yudikatif juga seperti itu. Nah, jadi itulah yang maksud dengan di dalam negara kesatuan itu tidak tetap di dalam berbagai macam suku bangsa, tetapi dalam satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat gitu. Hanya ada pembagian kekuasaan. Misalnya legislatif, wewenangnya apa? Membuat undang-undang dan mengesahkan undang-undang gitu. Nah, kemudian dijalankan oleh eksekutif, kemudian yang menjadi ujung tombak dari melanggar dari aturan-aturan itu adalah yudikatif, itu lembaga kehakiman gitu. Ketika aturan-aturan dibuat itu dilanggar, maka tempatnya adalah yudikatif. Nah, ketiga lembaga ini, baik eksekutif dan yudikatif dan legislatif ini adalah sama-sama lembaga tinggi negara itu. Artinya dia setingkat. Nah, di DPR, presiden, kehakiman, nah itu setingkat, dia sejajar. Cuma hanya saja bedanya adalah sebuah negara dikepalai oleh presiden, seorang presiden gitu. Nah, itulah azas-azas hukum tata negara. Kita berbicara dengan konteksnya negara Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan asas-asas tentang hukum tata negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.